Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta dan bahagia, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Endrawati dari SMK Negeri 1 Sukalarang, Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 10. Saya akan melakukan percakapan pra-observasi supervisi akademik bersama rekan saya, Ibu Siti Maria Rahman. Ayo kita saksikan bersama-sama. Assalamualaikum Bu Siti Maria, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam, Miss. Alhamdulillah baik. Gimana, Miss? Kabarnya baik? Alhamdulillah, saya juga baik-baik saja, Bu ya. Ayo silahkan diminum dulu, kita ini ya, biar rileks ya. Ayo, Oke, siap. Silakan. Cemilannya sekarang, Bu ya? Miss, kayaknya ini tadi istirahat ke kantin. Oh begitu. Saya lebih ini ya panggilannya Bu Iya ya. Ya. Bu Iya memang panggilannya Bu Iya ya. Miss and Oh iya, oke baik. Oke Bu Iya, oke. Maksud sebuah kegiatan di sini adalah percakapan pra-observasi, di mana saya nanti sebagai observer atau supervisor ya, yang akan mengamati bagaimana Bu Iya melakukan sebuah proses pembelajaran di kelas nanti. Apakah Bu Iya sudah siap? Siap. Oke, baiklah. Oke, sebelumnya saya juga akan menjelaskan tujuan dari percakapan pra-observasi supervisi akademik ini. Siap. Yang pertama, Bu Iya, nah, dengan adanya pra-observasi ini, seorang guru jadi mempunyai persiapan. Ya, jadi nanti di sini saya sebagai supervisor juga memberi kesempatan kepada Bu Iya sebagai guru yang akan diobservasi ya untuk mempersiapkan segala sesuatunya, baik itu rancangan pembelajarannya ya, strategi, metode dan model dan semua yang terkait dengan nanti proses pembelajaran di kelas. Nah, kedua, ini juga bagian dari persiapan saya sebagai supervisor ya. Untuk saya sudah paham apa yang akan dilakukan Bu Iya, baik itu tujuannya nanti seperti apa, rancangannya seperti apa, dan tentunya semua yang terkait apa yang akan dilakukan Bu Iya di kelas nanti. Dan di sini juga ada sebuah komitmen bersama. Kesepakatan. Ya, sehingga saling memahami, ada satu pemahaman yang sama sehingga tidak ada miskomunikasi ya Bu Iya ya. Ya begitu. Nanti saya kan akan mengamati proses supervisi dan di sana ada catatan-catatan dan juga ada umpan balik sehingga nanti sudah ada kesepakatan ya, satu pemahaman ya. Siap. Selanjutnya nanti pengembangan profesional di mana saya nanti juga memberi kesempatan kepada Bu Iya sebagai guru yang diobservasi untuk memberikan umpan balik untuk memaksimalkan potensi Bu Iya tentunya ya, dalam pengembangan kompetensi Bu Iya. Apakah Bu Iya sudah siap? Iya, siap. Oke, baik Bu Iya. Selanjutnya saya juga akan membuat sebuah pertanyaan lagi nih ya. Oke, saya sudah mencatatnya. Nanti Bu Iya saat pembelajaran di kelas bisa disampaikan tujuan pembelajarannya. Silakan. Iya, tujuan pembelajaran karena kita udah bicara sebelumnya ya Miss ya, bahwa saya akan diobservasi. Nah, saya juga udah membuat rancangan masih dalam ini, membuat laporan kas kecil, tujuan pembelajarannya yang membuat laporan kas kecil dengan metode dana tetap sesuai dengan standar industri atau dunia kerja. Oke, berarti nanti tentunya pasti ada diskusi kelompok ya. Jadi melalui diskusi kelompok, anak-anak akan membuat laporan atau apapun tentang kas kecil ya disesuaikan nanti dengan dunia kerja. Tentunya harus dengan tepat ya. Oke, dengan teliti juga. Oke, baik, terima kasih Bu Iya. Oke, selanjutnya nanti area pengembangan kompetensi apa yang nanti akan Bu Iya kembangkan di dalam proses pembelajaran di kelas nanti? Tentunya pengetahuan ya Miss ya, pengetahuannya, keterampilannya, sikapnya, lebih ke hard skill, soft skill gitu ya. Jadi perpaduan tiga itu bagaimana mereka bukan hanya bisa membuat laporan dengan tadi teliti, tepat, tetapi juga istilahnya bisa secara soft skillnya gitu. Jadi masalah nanti K3 kerjanya gitu kan, nanti kan akan berhubungan dengan kalau membuat laporannya dengan komputer atau segala dengan peralatan yang istilahnya membutuhkan perhatian
pengertian tentang K3-nya juga standar dan menulisnya. Oke, jadi nanti area pengembangan kompetensi yang akan ia lakukan tentunya pengetahuan, keterampilan dan juga sikap secara holistik ya. Ada hard skill dan juga ada soft skill. Tentunya tadi sesuai dengan dunia kerja ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya saya ingin bertanya, rancangan pembelajaran apa nanti yang akan dilakukan di kelas, strategi, metode dan modelnya seperti apa? Ya, saya juga udah tadi yang usia udah merancang tentang membuat laporan kas kecil metode dana tetap sesuai standar industri itu. Strateginya tentu saja saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi yang terintegrasi KSE. Juga saya di sini ngambil model kontekstual learning ya, karena apa yang akan kita pelajari itu ada di dunia kerja. Jadi misalnya permasalahan-permasalahan atau pekerjaan-pekerjaan dunia kerja kita bawa ke kelas sebagai pembelajaran. Kalau metode tadi ya seperti tadi saya ungkapkan juga diskusi, kemudian diskusi itu karena nanti kan ada diferensiasi itu ada pertamanya ada asesmen awal ya, asesmen kognitif saya pilihnya asesmen diagnostik kognitif. Nanti peserta didik akan dikelompokkan menjadi 3 kelompok, ada yang basic, intermediate sama advance. Tentunya saya akan menggunakan quizzes ya dengan karena itu kan live ya, jadi kita langsung ranking. Tapi tentunya saya tidak akan bilang ke anak bahwa kelompok intermediate, basic, enggak. Tapi kalau misalnya kelompok nota, tentang kelompok kwitansi misalnya. Nah jadi tidak anak tersamarkan, tidak mengetahui bahwa mereka adalah masuk ke kelompok basic atau yang istilahnya hasil kognitifnya yang paling rendah. Seperti itu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Lia dalam pembelajaran berdiferensiasi dengan terintegrasi KSE ya. Dengan metodenya pasti diskusi kelompok tadi ya. Praktik juga ada praktek karena juga. mengerjakan LKPD juga. Oke, dengan model contextual learning ya, karena disesuaikan nanti dengan dunia kerja. Oke, selanjutnya Bu Lia, media pembelajaran apa nih yang akan Bu Lia gunakan nanti dalam pembelajaran? Tentunya kalau zaman sekarang ya Miss pasti pemanfaatan teknologi kan, pasti ada proyektor. Tapi nanti saya itu biasanya di 2 tempat dulu kan, misalnya di kelas dulu, nanti baru ke lab komputer. Tapi nanti kita ketemunya di ruangan ya Miss ya, di ruangan nanti akan ada istilahnya Google Sheet saya siapkan. Jadi untuk laporan kecil nanti anak bisa secara live berkolaborasi gitu, membuat laporan itu dari HP masing-masing juga bisa. Kemudian juga video tentunya ya, karena anak sekarang kan audio visual kebanyakan ya. Tapi nanti saya juga kolaborasi dulu dengan guru BK untuk menanyakan karakteristik dan belajar siswa. Kemudian juga PPT dan juga tentu aja ada bahan ajar dan LKPD yang akan disiapkan nantinya. Oke, jadi media pembelajaran yang akan digunakan nanti ada PPT, ada Google Sheet, ada bahan ajar, juga video. Dan nanti asesmennya kan pakai quizzes. Pakai quizzes, dan tentunya nanti Bu Lia akan berkolaborasi dahulu ya dengan guru BK untuk menentukan gaya belajar siswa. Oke, bagus sekali Bu Lia. Nah, kira-kira kapan ini Bu Lia akan melaksanakan rancangannya di kelas mana? Saya sih sudah mencanangkan di kalender ya jam pelajaran pertama tentunya setelah pembiasaan positif ya Miss ya, di kelas 11 SMP. Hari Selasa. Jadi pada hari Selasa pada jam pertama setelah pembiasaan positif siswa di kelas 11 MP. Oke, baik. Nanti Bu Lia akan bertemu dengan saya kembali ya. Saya akan bersamai Bu Lia untuk mengobservasi pembelajaran Bu Lia di kelas nanti, dan juga saya akan membuat nanti catatan-catatan selama observasi ya. Siap. Oke, nanti sebagai umpan balik untuk pengembangan kompetensi Bu Lia yang sudah dimiliki. Kalau umpan balik kan itu juga sebagai masukan dari saya untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ke depannya. Oke, nanti setelah observasi kita lanjutkan kembali pasca observasi dan nanti kita ada percakapan lagi. Ya, siap. Oke. Saya ketemu ya Bu Lia minggu depan. Salam cinta dan bahagia. Ya, sama-sama.
saling cinta dan bahagia. Ayo silahkan diminum dulu. Ini dari tadi dianggurin. Ayo silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semuanya? Alhamdulillah luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan salah satu orang dari kalian, siapa aja yang mau ke depan untuk memimpin doa. Silakan. Ya, Isti boleh. Depan. Duduk siap. Siap. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Baca doa dalam hati, mulai. Selesai. Ucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Isti. Alhamdulillah ya pada semangat masih pagi kan ya, ada sarapan semuanya? Sudah. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang pengelolaan dana kas kecil. Oke ya. Anak-anak, siapa yang tidak hadir hari ini? Hadir semua. Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang pengelolaan dana kas kecil. Tujuan pembelajarannya yaitu membuat laporan kas kecil metode dana tetap sesuai dengan standar dunia kerja atau industri. Ya. Kenapa harus sesuai dengan standar industri? Karena nantinya setelah lulus kalian akan istilahnya dipakai sesuai dengan apa yang ada di industri. Tidak asing lagi nanti membuat laporan kas kecilnya harus sesuai dengan standar yang ada di dunia kerja. Oke, sekarang ibu tanya dulu ya. Siapa di sini yang pernah menulis pengeluaran dan penerimaannya secara rinci misalnya per bulan, pribadi ataupun keluarga? Siapa yang suka nulis penerimaan dan pengeluaran? Ya, Ayu, penerimaan pengeluaran pribadi atau Jadi kebetulan aku itu kan megang suatu kegiatan yang dimana pendanaannya itu aku yang mengelola. Jadi soal kas kecil ini aku suka bikin sendiri di Google Sheet. sip, udah ada ya yang istilahnya mengelola penerimaan dan pengeluaran suatu kegiatan. Itu udah jadi istilahnya dasar nanti membuat laporan kas kecil. Yang pribadi ada nggak? Siapa? Ya, Isti. Pengeluaran apa atau penerimaan apa? Pengeluaran per bulan tentang Keluarga atau pribadi. Ya, saku ya. Jadi dirinci pengeluaran atau penerimaan per bulannya. Ya, bagus. Jadi kenapa sih harus membuat laporan kas kecil? Tadi ya, dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada di perusahaan tentunya memiliki manfaat yang sangat besar. Tentunya untuk kelancaran keuangan juga. Kemudian bukti-buktinya dalam laporan kas kecil itu bukti-buktinya akan diarsipkan atau diorganisir sehingga nanti ketika membutuhkan itu selalu siap, ada laporan, ada pertanggungjawaban setiap penerimaan dan pengeluaran yang ada di perusahaan. Sama juga ketika pribadi punya buku kas pribadi ya, ada penerimaan pengeluaran, kita nggak bertanya-tanya lagi, aduh uang ini kemana ya hilangnya, kok udah habis lagi. Tapi ketika kita rinci semuanya ada pos-posnya, oh ternyata saya mengeluarkan ini untuk ini ya. Itu ya kenapa kita harus membuat laporan kas kecil ya. Paham? Ada yang ditanyakan? Berarti paham semua ya. Baik, sebelum kita masuk ke materi ya, Ibu akan mengadakan dulu asesmen diagnostik kognitif. Apa itu? Itu tes awal ya, yang berhubungan karena disiplin kognitif tentunya akan berhubungan dengan pengetahuan atau pemahaman kalian tentang dana kas kecil. Nanti akan melalui Quizzes ya, aplikasi Quizzes, jadi handphonenya disiapkan. Nanti akan ditayangkan. Oh, atau misalnya gini, kalian kita buat dulu kesepakatan kelas ya, kita namanya kesepakatan kelas yang minggu lalu sudah kita rumuskan. Nah, sekarang kita tambahin karena sekarang mau
supaya hasilnya secara live atau secara istilahnya real time kalian di posisi di mana. Tapi nanti itu bukan berarti kalian misalnya tidak bisa memahami atau kurang pemahaman tentang ini, tapi hanya untuk nantinya istilahnya memetakan aja kemampuan atau kesiapan belajar kalian tentang pengelolaan dana kas kecil ya. Untuk nanti ada diskusi juga, akan ibu bagi kelompoknya, kemudian nanti akan mengerjakan lembar kerja secara bersama-sama. Dan juga nanti kita secara interaktif kita pakai Google Sheet, gimana sih caranya membuat laporan kas kecil ya. Juga nantinya setelah dari pertemuan ini minggu depan, nah baru kita ke lab ya, lab komputer untuk mempraktikkan di Microsoft Excel atau Google Sheet juga bisa untuk membuat laporan kas kecil. Nanti anak-anak, sebelum kita kuisis ya untuk peninggalan, kita lakukan dulu tepuk semangat. Setuju nggak? Setuju. Oke, tepuk semangat. Baik anak-anak, ini kode untuk kuisisnya ya. Udah dibuka di kuisis.com, nanti join ke game yang ini. Nih, masih waiting for participant. Nih. Fitri udah masuk. Banyak Kamidia Radisti ya. Jadi pakai nama beneran ya, jangan pakai nama cutek-cutek cantik kue gitu ya. Fitri, Kamidia, Siska, Alin. Ya, 10 partisipan udah masuk. Tengok kiri, tengok kanan, tengok kiri dan tengok kanan. Coba hidupnya ya, agak ini, agak di dulu. Siap, ibu start ya. 1, 2, mulai. sudah dikemukakan bahwa istilahnya kalian pernah ada kalian yang menulis penerimaan dan pengeluaran bulanan atau rutinnya atau kegiatan itu di Google Sheet juga di buku kas biasa atau buku biasa. Nah ini bedanya apa sih? Sebenarnya hampir sama, hanya ini berlaku di perusahaan. Tentunya istilahnya standarnya akan berbeda ya. Jadi bukti-bukti transaksinya harus benar-benar lengkap. Ketika kita mengeluarkan suatu istilahnya pengeluaran, misalnya dari atau apa itu nota atau struknya atau fakturnya segala macamnya harus dilampirkan dan jelas. Ya,
Kemudian kita lihat tadi ya, udah apa itu kas kecil? Kas kecil itu dana yang disediakan oleh perusahaan untuk membiayai, namanya juga kecil ya, untuk membiayai pengeluaran yang relatif kecil. Kalau beli tanah atau bangunan pakai kas kecil nggak coba? Nominalnya besar. Kalau misalnya pimpinan mau ke luar negeri beli tiket pakai kas kecil nggak? Ya, pakai kas kecil biasanya, misalnya luar negeri ke Singapura, ke Malaysia, ke kemana itu biasanya pakai kas kecil. Biar cepat istilahnya kan. Yang biasanya yang memegang kas kecil itu sekretaris ya, atau biasanya sebagai pemegang kas kecil. Sehingga pimpinan kalau butuh apapun pengeluaran dinasnya itu akan mengambil dari kas kecil. Ya, kas kecil. Kemudian nanti apa sih bukti-bukti transaksi yang tadi harus dilampirkan ya. Jadi bukti transaksi kayak apa istilahnya, pemasukan kas kecil, kas keluar, mata kontak, transaksi dan lain-lain. Aja nih, tadi udah tinggal ke kelompok. Istilahnya yang sudah ibu jelaskan tadi kan tentang pengelolaan kas kecil. Coba kalian kerjain sesuai dengan apa yang kalian minati gaya belajar. Kasih dulu tentang pengelolaan dana kas kecil untuk eksplorasinya. Ini gua akan membagikan lembar kerja ke kelompok ya. Kelompok 1, kemudian kelompok 2, ya, kemudian kelompok 3 ya. Nah ini juga ibu cantumkan nanti di sini ada yang namanya kas kecil. Boleh dicoret-coret ya. Itu untuk sebagai acuan gimana sih untuk pengerjaan.
pembelajaran mulai aktivitas sudah terselesaikan ya. Kalian sudah melakukan asesmen diagnostik kognitif, juga kita sudah secara diskusi kelompok dan juga mengerjakan materi secara kelompok juga. Nah, nanti ada terakhir kita adain, Ibu akan mengadakan asesmen formatif, itu nanti ini individu ya, karena yang kelompoknya kan sudah diselesaikan. Nah, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan apa yang sudah dikerjakan di kelompoknya. Jika ada yang tidak dipahami lebih dalam lagi, boleh nanti di luar pelajaran juga, atau teman-temannya ya yang di saling lintas kelompok juga bisa saling bertukar pikiran. Jadi tadi kenapa sih harus ada kecil tadi ya, laporannya harus dibuat dengan, ingat kalau tentang keuangan itu harus dibuat dengan cermat dan teliti, sehingga apa yang kita laporkan bisa dipertanggungjawabkan, penerimaan dan pengeluaran dan juga bukti-bukti transaksi yang ada. Nah, mudah-mudahan bisa diterapkan ya mulai sekarang, bukan hanya tadi Ayu sama Kamili aja ya yang menerapkan pencatatan pengeluaran dan penerimaan di bukunya ya, di buku catatan biasa juga bisa. Jadi semua kalian bisa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya kan, pengeluaran pribadi. Atau kalian juga bisa nanti ke orang tua, mah ini caranya membuat laporan-laporan gitu nanti untuk yang keluarga. Jadi kita bisa melihat di sebenarnya sebelum kita masuk di dunia kerja, kita sudah terbiasa membuat penerimaan, rinciannya, pengeluaran dengan secara teliti ya. Baiklah, sekarang kembalikan lagi ininya, fungsinya, kita kembali lagi ke posisi awal ya, silakan. Baik ya, untuk istilahnya sebelum kita ke refleksi dan kesimpulan yang akan kita berikan pada pelajaran kali ini, Ibu akan memberikan dulu asesmen formatif ya. Ibu ingin tahu sejauh mana kalian sudah paham tentang kecil dibanding yang tadi yang asesmen awal ya. Jadi soalnya memang tidak jauh beda dari itu ya. Ibu share aja melalui Google Form aja ya, tidak melalui Quizzes. Ibu share di grup kelas ya, silakan nanti dibuka dikerjakan di grup kelas, ada linknya. Dan di share. Silakan ya dikerjakan. Alhamdulillah sudah selesai. Sekarang kita merefleksikan apa yang sudah dipelajari dan juga bagaimana perasaan kalian hari ini. Coba dari kelompok 3 tadi siapa yang akan merefleksikan? Sepertinya Malik sudah siap. Ya. 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 Silakan Malik. Boleh di situ juga nggak apa-apa. Boleh di depan ya. Alhamdulillah setelah melalui pembelajaran dari Bu Maria dapat memahami, mungkin setelah ini saya dapat menggunakan ilmu saya di kehidupan sehari-hari, mengontrol uang dan juga mencatat pengeluaran maupun masukan. Aduh, ya, tepuk tangan. Nanti Ibu boleh dong ngomong ya apa nanti buku catatan kas kecil Malik ya. Kemudian dari kelompok 2 siapa? Ayo, siapa kelompok 2 yang akan refleksi? Ya, ini. Mungkin yang dapat pelajari sekarang rasanya senang banget ya, bisa tahu kas kecil dan mengatur keuangan mulai dari uang pribadi sampai uang organisasi ya, seperti itu. Ya, terakhir siapa kelompok 1 yang mau refleksi tadi? Sampaikan aja di kelompoknya bagaimana perasaannya. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran ya, dan alhamdulillah Ibu lihat kalian juga sepertinya senang ya di pembelajaran kali ini, dan juga mudah-mudahan di pembelajaran kedepannya juga akan senang terus. Dan jangan lupa untuk tadinya Malik ya, diterapkan di kehidupan sehari-hari. Itulah fungsinya kita belajar ya kan. Makanya ketika kita belajar, apa yang bisa kita terapkan di kehidupan sehari-hari langsung diterapkan, sehingga nanti akan terbiasa, terutama ketika
depan kita ketemunya di lab komputer. Siap ya? Siap. Sampai ketemu lagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endrawati dari SMK Negeri 1 Sukalarang Kabupaten Sukabumi, CGP Angkatan 10. Saya dibersamai oleh pengajar praktek Ibu Dewi Andriani dan juga oleh Ibu Siti Maria Rahman sebagai pengajar yang telah diobservasi. Kami di sini akan melakukan kegiatan percakapan pasca observasi dengan tujuan untuk merefleksi dan memberi umpan balik atas apa yang sudah dilakukan oleh Bu Siti Maria Rahman dan biasa saya panggil Bu Iya dan sudah dilakukan minggu kemarin. Oke, kita simak bersama-sama. Oke, Assalamualaikum Bu Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Miss. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik, sehat. Oke, alhamdulillah baiklah. Bu Iya, saya akan melakukan sebuah percakapan pasca observasi dari apa yang sudah dilakukan Bu Iya di kelas minggu kemarin ya. Iya, Miss. Apakah Bu Iya sudah siap? Insya Allah. Oke, baiklah. Pertanyaan pertama, bagaimana nih perasaan Bu Iya setelah diobservasi pada saat itu di kelas? Tentu saja merasa bahagia, bersyukur ya, Miss ya. Istilahnya Miss sebagai bisa bermitra, saya coach dan coach gitu ya. Dan saya juga banyak belajar dari Miss Endra sebagai istilahnya sebagai support system saya ketika ada proses pembelajaran. Saya juga banyak belajar dari kegiatan itu. Oke, tentunya Bu Iya merasa senang, bersyukur ya bisa bermitra, banyak belajar dari situ. Oke, baiklah. Selanjutnya, bagaimana nih area pengembangan yang waktu Bu Iya saat itu berikan kepada saya ya, jelaskan kepada saya bagaimana area pengembangan yang dilakukan di kelas waktu itu. Ya, tentu saja sesuai dengan percakapan kita waktu observasi ya, Miss ya. Area pengembangannya di pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap dari peserta didik. Oh, begitu. Oke, bisa saya ulas kembali pengetahuan, keterampilan, dan juga sikap ya di sini. Oke. Terus tahapan atau langkah-langkah apa saja yang sudah dilakukan di kelas? Tentu saja kegiatan-kegiatan ya, Miss. Dan istilahnya kemarin kan sudah diinikan pembelajaran berdiferensiasi juga, yang terintegrasi KSE juga kan. Kemudian juga saya pakainya model pembelajaran contextual learning karena kan dunia SMK itu akan istilahnya selalu berhubungan dengan dunia nyata gitu nanti di industri. Nah itu kemudian juga metodenya ada learning community kan di pembelajaran dengan diskusi kelompok juga. Saya menyediakan LKPD yang istilahnya sesuai dengan kemarin, Miss ya, jadi sesuai dengan pemahaman atau kognitif siswa agar siswa dapat memahami materi itu tidak putus asa karena terlalu sulit gitu kan. Nah itu disesuaikan juga. Kemudian juga tentu saja sih Miss ya menggunakan media. Kita ada waktu itu kan alhamdulillah dapat kesempatan ya di ruang kelas yang ada smartboard, jadi tidak usah pakai kayak proyektor gitu, jadi langsung laptop. Dan juga ada media-media interaktif kayak kuisis kan gitu ya, internet juga. Seperti itu sih Miss. Oke. Saya ulas kembali pembelajarannya berdiferensiasi ya di sini, terus contextual learning dan juga menggunakan learning community ya di sini, dan metodenya pasti diskusi, ada juga LKPD dengan media, ada video ya, ada kuisis pakai Google Sheets. Ya, Google Sheets juga. Seperti itu. Oke, baiklah. Selanjutnya Bu Iya, apakah Bu Iya merasa bahwa area pengembangan yang Bu Iya waktu itu sampaikan telah berhasil dilakukan di kelas? Kalau sudah berhasil, indikator apa yang Bu Iya merasa bahwa ini memang sudah tercapai, saya berhasil nih untuk area pengembangan yang saya inginkan? Ya, ini merefleksi diri sendiri sebagai guru gitu ya. Tentu saja saya istilahnya merasa berhasil ya Miss ya, karena apa yang saya istilahnya ada kan setiap tujuan pembelajaran itu ada yang namanya kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah itu kan istilahnya bukan yang paling penting, tapi utama juga istilahnya dilihat apakah kita tuh
tujuannya tercapai atau tidak itu dilihat ketika kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran sudah tercapai oleh peserta didik itu sih. Tapi pastinya juga ada yang nggak mungkin perfect, istilahnya ada juga kendala yang dihadapi pastinya. Oke. Jadi indikator ketercapaian nih seperti apa itu? Kriteria ketercapaian tentu saja kita kan SMK gitu, jadi standarnya industri. Kalau misalnya waktu itu kan dengan mengelola kas kecil misalnya laporan kas kecil, nah anak sudah bisa membuat dengan standar industri, itu istilahnya kita secara pengetahuan keterampilan gitu kan, kemudian sikapnya juga kan ketika mengerjakan pekerjaan tersebut juga kita observasi. Jadi kalau semuanya sudah istilahnya sesuai dengan apa yang diminta dunia industri atau standar industri itu kata saya sudah berhasil. Oke, karena tadi contextual learning ya. Dari hasil evaluasi anak-anak sudah bisa melakukan sesuai standar industri. Oke, baiklah. Dan kita juga kan di SMK itu ada yang namanya uji kompetensi keahlian kan tiap kelas 12. Jadi dari UKK itu ada yang namanya istilahnya kayak lembar kriterianya itu kan dari pemerintah. Nah, BNSP sudah istilahnya kayak udah mensinkronkan antara apa kriteria di industri dengan yang harus dicapai oleh sekolah. Oke, baiklah Bu Iya, terima kasih. Selanjutnya, apakah ada kendala-kendala yang dihadapi nih saat di kelas? Selanjutnya, bagaimana cara mengatasinya? Saya sudah istilahnya mencatat ya kemarin refleksi juga kendala-kendala. Ya tentu saja pasti ada ya Miss ya. Kayak apa istilahnya kadang WiFi gitu kan, kalau internet kan istilahnya bisa oleh setiap gadget siswa gitu. Tapi kan ada siswa yang kadang Bu nggak punya kuota atau kuotanya hanya untuk medsos aja gitu kan. Nah istilahnya punya kuota tapi hanya untuk kayak media sosial, tapi untuk istilahnya kayak Google Sheet atau searching itu nggak ada. Paling itu sih. Kemudian juga mungkin masih ada istilahnya anak yang terlihat tidak aktif atau misalnya masih presentasi ke depan masih mengandalkan teman-temannya yang berani atau apa gitu dia kayaknya. Oke, baiklah. Berarti kendala yang pertama sinyal internet dan juga kuota ya. Dan selanjutnya juga masih ada anak yang mungkin introvert ya, masih belum berani. Oke, baiklah. Kira-kira area pengembangan apa lagi yang Bu Iya ingin kembangkan dan kapan itu dilakukan? Saya pikir fokus ya ke area pengembangan yang pengetahuan keterampilan dan sikap juga, tapi kedepannya mungkin tadi saya juga kan belajar restitusi ya gitu. Jadi untuk tentu saja dari kendala yang kita hadapi tentunya kita ingin juga itu akan istilahnya tidak ada lagi ketika kita pembelajaran berikutnya. Mungkin saya bisa dengan guru BK gitu kan istilahnya berkomunikasi juga. Kemudian kemarin melakukan restitusi kayak kenapa penyebabnya masih istilahnya masih malu dalam melakukan presentasi. Dan juga tadi juga kan istilahnya ada kegiatan kompel ya Miss ya, yang tentang karakter istilahnya P5 dalam istilahnya bagaimana sih, ada katanya di dunia kerja itu saya dengar dari yang upskilling juga, kenapa anak SMK misalnya ada juga yang belum berani tampil ke depan atau seperti itu. Itu mungkin area pengembangan di lebih ke pengetahuan, keterampilan, sikap, bagaimana lebih istilahnya ready to work. Karena ya SMK 90% kalau ditanya anak-anak setelah lulus mau apa? Bingung ya. Enggak, Miss banyaknya. Kalau saya mau nanya ya lanjut bekerja malah. Bekerja. Tapi saya melanjutkan bekerja ataukah istilahnya nikah. Nah, atau istilahnya berwirausaha, WBM misalnya. Oh ya, Bu Iya tadi dalam tindak lanjut ada restitusi ya. Nah, saya ingin tahu kenapa Bu Iya mengambil langkah restitusi untuk rencana tindak lanjut. Iya Miss, karena di sini dilakukan restitusi karena peserta didik atau murid yang malu atau istilahnya tidak aktif itu mempengaruhi temannya yang lain untuk tidak aktif, untuk malu. Itu juga saya ketahui setelah proses pembelajaran selesai ya, karena ada yang menginformasikan seperti itu. Baiklah kalau begitu. Jadi tadi
kendala yang dihadapi akan menggunakan segitiga restitusi ya untuk anak yang masih malu untuk ke depan. Area yang akan dikembangkan lagi berarti pengetahuan, keterampilan dan sikap lebih detail untuk realisasinya secara nyata ya. Seperti itu. Oke. Nah, apakah ada rencana tindak lanjut dari tadi tuh segitiga restitusi dan lain sebagainya? Rencana tindak lanjut Bu Iya kira-kira apa saja dan kapan itu akan dilakukan? Ya tentu saja mungkin pada pembelajaran berikutnya ataupun sebelum pembelajaran berikutnya ya kan, dengan tadi melakukan restitusi, kemudian juga mungkin saya juga istilahnya tadi ya Miss lebih ke melakukan lagi kayak link and match atau sinkronisasi karena dunia kerja itu nggak bisa stagnan gitu. Kita pikirnya hari ini begini, tapi ternyata berapa bulan kemudian, misalnya aplikasi itu sudah tidak dipakai atau standar itu sudah tidak dipakai. Jadi itu sih lebih ke peningkatan kompetensi diri juga, misalnya ikut pelatihan-pelatihan seperti upskilling, reskilling, yang istilahnya guru SMK berstandar industri. Nah itu, walaupun sudah ikut tahun kemarin, tapi kan tetap ya istilahnya mengupgrade diri gitu. Oke. Jadi rencana tindak lanjut link and match dengan industri diperbanyak, tentunya ada pelatihan-pelatihan yang diikuti meskipun itu sudah pernah tapi terus mengikuti, contohnya upskilling ya. Nah, kapan akan dilakukan? Nah, kalau upskilling reskilling kita menunggu kesempatan dari BBPPM PEPI kan Miss ya. Jadi istilahnya, tapi kalau daftar kita sudah gitu. Jadi kemarin juga kebetulan karena saya kan angkatan pertama yang upskilling waktu tahun kemarin, kemudian saya ngajak teman, akhirnya alhamdulillah teman-teman terpanggil, dan mungkin karena dari kuota dari SMK Negeri 1 Selarang sudah terpenuhi, jadi mungkin saya masuk ke tahap berikutnya gitu. Dan juga alhamdulillah kan kita juga ada koordinasi di jurusan ya Miss ya, di program keahlian di sini itu ketua program juga pengennya ada istilahnya ada program kemarin alhamdulillah udah diobrolkan, jadi kita bergiliran yuk jangan menunggu yang misalnya dari pemerintah atau daftar dari pemerintah, tapi kita proaktif untuk melakukan mendaftarkan diri ataupun mengikuti pelatihan yang istilahnya diadakan oleh, misalnya kalau saya sih cita-citanya pengen John Robert Power gitu ya. Tapi dulu udah berapa puluh tahun ke belakang itu pernah ikut, tepatnya 20 tahun ke belakang gitu kan, tapi dengan itu biaya emang lumayan gitu, tapi itu sangat bermanfaat untuk istilahnya peningkatan kompetensi kita, dan juga yang utamanya transfer apa yang kita dapat ke rekan sejawat dan juga ke peserta didik itu sih. Baik, luar biasa nih Bu ya, sumber inspirasi ya kalau begitu. Nah, untuk pelatihan-pelatihan upskilling memang menunggu jadwal dari pemerintah ya. Kalau untuk restitusi anak-anak apa itu ya? Nah, itu kemarin udah bicara juga dengan guru BK kebetulan ya kemarin gitu, dia sedang merekap kayak tes kepribadian, kemudian juga gaya belajar seperti itu gitu. Jadi saya juga ngelihat bagaimana kepribadian. Kita juga nggak bisa maksain dong ya Miss ya, istilahnya karakter anak sudah seperti itu, tapi kita ikutin dulu. Pasti dia yang kayak introvert, kayak malu tuh pasti punya kelebihan. Nah itu mungkin digali dulu gitu kan, melewati restitusi itu. Paling nanti sebelum pembelajaran istilahnya berlangsung, pasti insya Allah melaksanakan dulu yang restitusi. Oke. Untuk jaringan internet, apakah ada yang ingin? Ya, untuk internet di sini sebenarnya setiap ada area-area yang sudah tercover sebenarnya kan, tapi ada juga area yang tidak tercover. Tentunya nanti ada tempat di situ ya, koordinasi juga dengan Sarpras untuk istilahnya inilah spot-spotnya ditambah. Oke, baiklah. Jadi kendala-kendala semua sudah punya solusinya masing-masing ya, luar biasa ini Bu ya. Dan saya juga sudah membuat catatan-catatan kecil ya sebagai data yang bisa saya sampaikan kepada Bu ya sebagai umpan balik. Minggu kemarin saya sudah mengobservasi, tujuan pembelajaran sudah disampaikan dan memang terlaksana dengan sangat baik ya. Diskusi-diskusi kelompok kecil, kolaborasi mereka juga antusias ya,
meskipun ada yang masih malu Iya, untuk iya. maju kayak gitu, tapi mereka akhirnya seperti ingin terbawa ya. Nanti akan ada restitusi untuk terus menumbuh kembangkan ya potensi-potensi yang ada, luar biasa ini Bu Iya. Dan sepertinya itu saja Bu Iya. Bu Iya punya potensi yang luar biasa. Terima kasih Bu Iya atas percakapan ini. Dan pemirsa, demikian percakapan pasca observasi yang sudah dilakukan oleh saya, Endrawati, kepada Ibu Siti Maria Rahman minggu kemarin. Dan salam terus tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Salam cinta dan bahagia dari SMK Negeri 1 Sukalarang, CGP Angkatan 10, Kabupaten Sukabumi. Terima kasih kepada Ibu pengajar praktek, Bu Dewi Andriani, yang sudah membersamai kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.